para jamaah yang insya Allah dalam berkah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti menutup sama-sama dengan mengadakan tangan munajat dengan berdoa kepada Allah, khususnya untuk Bapak Muhammad Sayyidi Ali bin Bapak Muhammad Ali bin Abdullah. Mari kita sama-sama mengambil ibrah dan pelajaran, karena sungguhnya kita pun akan sama seperti kita tidak tahu setelah ini siapa yang duluan. Mudah-mudahan saya belakangan, para jamaah lebih dulu, atau kebalik, para jamaah dulu saya belakangan, nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan tema kita adalah perkara-perkara yang nilainya tidak terputus, yang disebut dengan jariyah. Jadi perkara yang jariyah itu ada yang berupa perkara yang baik, disebut amal soleh, yang nanti manfaatnya jadi jariyah. Ada juga amal yang salah, yang resiko dan akibatnya pun akan jadi jariyah. Mari kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Yasin ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu itu kami, nuhyil mauta, akan menghidupkan kembali orang yang sudah kami wafatkan, orang yang sudah kami matikan. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan catat semua jejak dan bekas-bekas yang pernah mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami akan kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata, yang kelak dia mendapatkan dari tangan mana catatan amal itu, apakah tangan kanan, mudah-mudahan, apakah tangan kiri, naudzubillah, akan diberikan lagi kepadanya. Harus hati-hati ini, ada amal yang nilainya akan terus mengalir meskipun empunya sudah wafat. Sebaliknya, ada juga amal yang salah, yang resikonya tidak berhenti meskipun pelakunya sudah wafat, sudah mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wanti-wanti. Wasiat ini disampaikan kepada seluruh para nabi, termasuk kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para salafus soleh, para ulama, para sepuh-sepuh kita yang soleh-solehat, kemudian kepada para kiai, para ustadz, para ajengan, kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wala haqqa tuqati, dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan jangan mati, jangan wafat, jangan kembali kepada Allah illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua dalam keadaan Islam. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena hari itu, kalau ada orang yang kemudian diwafatkan, dimatikan dalam keadaan tidak Islam, hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu pada masanya nanti semua tidak lagi bermanfaat. Malun, harta, tidak bermanfaat. Banun, anak-anak yang sedemikian banyak, kalau tidak soleh dan solehat tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan hati yang salim, dengan keadaan hati yang selamat, hati yang Islam, penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 4830, mari kita lihat Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu misru ajri man amila biha wala yang kusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yang kusu min auzarihim syai'un. Apa artinya? Rasul berkata kepada sahabat yang pertama kali mendengar sabda ini adalah Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasul? Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik
yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian diikuti oleh orang lain sepeninggalnya, maka akan dicatat untuknya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan satu perkara yang buruk, bahkan mencontohkan perkara yang buruk, kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka dia mendapatkan keburukan dan keburukan orang-orang setelahnya. Jadi misalkan begini, mari kita kemudian hadirkan dengan dalil firman dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim nomor 3084 tentang 3 perkara yang mengalir ke akhirat. Dalam hadis, "Iza matabnu Adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafu bihi au wawaladin sholihin yad'ulah." Menurut hadis ini, menurut hadis Muslim, sumber sahabatnya Abu Hurairah dijelaskan bahwa ada 3 perkara, diantaranya sesungguhnya ada 3 perkara yang perkara itu tidak terputus, akan terus mengalir, terus bermanfaat, menjadi investasi akhirat. 1, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, 3, anak atau keturunan yang soleh atau solihat yang kemudian dia mendoakan yang sudah wafat itu. Satu lagi, ada sekitar 13, saya sudah mencatat, ada sekitar 13 perkara yang terus menjadi jariyah, menjadi mengalir ke akhirat. Yang 13 itu perkara yang manfaat adalah doanya sesama mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kata Allah. Dan nanti ada orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa mereka yang dimaksud menurut firman ini? Adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Ada orang-orang yang datang setelah generasi Muhajirin dan Ansor, berarti setelah generasi sahabat. Generasi sahabat siapa? Tabi'in, atbu tabi'in, para ulama salaf, ahli hadis, kemudian syarah hadis, para guru-guru kita, para sepuh kita, kemudian para ustadz zaman ini. Atau sampai ke kita, ada generasi setelah sahabat, yang generasi itu berdoa, Robbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni kami, wal ihwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina, yang mana mereka orang-orang sabakuna bil iman, telah mendahului kami, telah wafat mendahului kami dalam keadaan iman. Pertanyaan saya, kira-kira manfaat tidak doa kita? Kamarana yuk. Manfaat atau Ustadz, orangnya dimut Ustadz. Manfaat Ustadz. Insya Allah manfaat Ustadz. Bisa menjadikan nyampe. Tapi tetap syarat agar doa ini manfaat harus satu frekuensi yang sama. Apa frekuensi yang samanya? Bil iman, dengan iman. Ya. Kalau yang didoakan bukan orang yang beriman, tidak akan sampai. Jangankan yang didoakan itu orang lain. Orang yang tidak ada nasab saya yakin doa saya manfaat untuk diri saya, dan saya yakin doa saya manfaat untuk beliau. Kenapa manfaat? Frekuensinya kan sama. Frekuensinya sama-sama bil iman, sama-sama dalam iman. Adapun dikir-dikir sebetulnya bebas. Mau baca Quran 30 juz bagus. Mau beberapa Al-Quran yang kita mudah membacanya silahkan. Yang terpenting hadirkan hati, niatkan ikhlas, dan hadirkan kebesaran Allah saat kita berdoa dan juga menyampaikan dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek belum? Belum. Belum. Lanjut atau Ustadz sambil ngopi. Kopi dulu ah. Kemudian saya langsung dari sebuah
keburukan, yang mana keburukan ini tidak hanya berhenti resiko keburukannya saat pelakunya mati. Hujahnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilah yaumal kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Salah satu contohnya mempelopori keburukan itu ada hajatan misalkan begitu ya, hajatan, kemudian selepas itu kita ada rame-rame mengundang dangdut misalkan begitu ya, dangdutan. Ini mah bukan jamaah di sini, ini jamaah di sana begitu, jamaah jauh. Jamaah di sini insya Allah tidak. Penyanyi dangdut yang mungkin tampilannya erotis, kemudian auratnya terbuka. Pengundangnya sudah jelas mengundang dosa. Kemudian orang yang mengikutinya, yang menonton, mengikuti keadaan itu akan juga memikul dosa. Pengundangnya berdosa atas dirinya, juga memikul dosa atas orang-orang yang mengikuti perkara dosa itu. Naudzubillahi min dzalik. Para jamaah, abah, ambu, bapak, ibu sekalian, sesungguhnya hidup kita sebentar, hidup kita sementara. Semuanya berbatas, nikmat terbatas, sehat terbatas, kuat terbatas, pandangan terbatas, pendengaran terbatas, bahkan nikmat yang kita rasakan di lidah pun terbatas. Sudah lewat kerongkongan, sudah tidak nikmat lagi. Semua hal di dunia ini, baik kenikmatan, kesehatan, kekuatan, bahkan musibah, penyakit, wabah, semuanya pasti berbatas. Hari ini kita sedang dihadapkan pada musibah besar, ada wabah, berbatas. Ada limitnya, termasuk usia kita, berbatas. Tapi nanti kita akan dihadapkan satu masa yang batasannya tidak ada. Tidak berujung, abadi. Apa itu? Kehidupan akhirat. Dimulai sejak kapan? Dimulai ketika seorang dimasukkan ke alam kubur, sampai nanti dibangkitkan, sampai dimasukkan ke surga, insya amin, naudzubillah, ke neraka. Sampai itu. Maka mari kita manfaatkan hidup yang sementara ini. Jangan sampai kemudian la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Jangan sampai memperdayakan kita, apa itu harta, kemudian anak cucu kita, kemudian apa yang kita miliki, tingginya jabatan, banyaknya pengaruh, banyaknya follower. Tidak, kita harus senantiasa menggerakkan semua potensi yang Allah berikan untuk menuju Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan menjadi manfaat tidak hanya hari ini tapi kelak ketika Allah panggil kita akan menghadirkan jariah, menghadirkan investasi akhirat buat kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.